普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，成年上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。好 ，OK。感恩上人说故事，感恩慧梅师姐ya yang sudah membacakan Unsin sama Huixiang.感恩buat tim Simfasiang yang sudah menyiapkan ya dua materi hari ini untuk kita bahas. Coan siung sece semua, selamat pagi. Nah, jumpa lagi ya. Sudah cukup lama saya sempat absen juga karena beberapa hal. Oke, hari ini saya kebetulan akan membawakan ini ya, dua kisah ini, yang kisah tetua Siantan sama yang menolong penyu. Oke, kita mulai ya. Coba ini, oke. Ya, ini yang pertama, intisari yang pertama, kisah tetua Siantan. Oke, ini agak terpotong ya, ini poin-poinnya ya. Oke, ya oke cukup kan ya. Poin pertama, kita harus membuka hati dan bersumbangsi bagi banyak orang yang penuh cinta kasih. Kita juga harus bersyukur kepada mereka yang menunjukkan apa yang baik ataupun buruk terhadap kita. Setiap pengalaman akan menumbuhkan kebijaksanaan. Kita harus terjun ke tengah masyarakat agar kita bisa mempelajari banyak kebenaran, mengintrospeksi diri dan meneladani mereka. Ya, Sun Sece ya, di sini juga disebutkan ya, kita harus senantiasa menanam kebajikan, ya, bersyukur pada mereka yang telah menjadi teladan dan pelajaran buat kita. Saya ingat ya, kan ada masa pernah mengatakan kalau seperti kita di Seci ya, ada dua tipikal relawan ya, yang baik diteladani, yang kurang baik dijadikan pelajaran. Ya, pelajaran agar kita bisa introspeksi bahwa kita tidak akan bertindak seperti dia. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, kita juga harus terjun ke tengah masyarakat. Dengan demikian, Sung Sece, kita baru bisa ya pelatihan diri kita itu baru bisa lebih terasah ya, karena dari kegiatan lah ya kita bisa sering belajar. Dari belajar tersebut maka kita akan timbul kebijaksanaan. Oke, ini yang poin kedua. Dikisahkan seorang tetua yang sangat kaya dan merupakan umat Buddha yang taat. Dia merasa bahwa berdana sangat penting. Dia membeli banyak tanaman obat dan mengupah orang untuk memberi pengobatan. Walau ia didorong ke dasar sumur, ia malah memohon ampun bagi para pedagang yang tadi ya yang mencelakakan dia ya. Hingga membuat raja tersentuh dan memerintahkan mereka mengembalikan barang milik serta membebaskan para pedagang. Nah, kita lihat ya, ketua Sintan tadi ya, dia itu adalah orang kaya. Ya, tapi dia bisa memanfaatkan hartanya ya secara baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Tadi di cerita tadi kan ada ya, bahwa dia itu sampai mencari-cari mana orang yang bisa dia bantu. Nah, inilah sama ya seperti kita Sun Seci. Kita kalau di Seci itu kita sangat banyak kesempatan ya
kesempatan untuk membantu orang yang tidak mampu, ya, dari kegiatan amal kita bisa lakukan. Harta ya, harta itu saya ingat ya, ada satu kali saya ketemu Bante Kamsai dan dia pernah sharing sangat ke saya, dan saya sangat ya bisa dikatakan dapat sedikit lah pencerahan ya. Jadi dia katakan begini, harta itu akan bermanfaat jika dipergunakan. Ya, tentunya dipergunakan untuk untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, bisa dipergunakan secara baik. Ya, tadi juga itu ya, saya ada lihat juga masa ada mengatakan ya, apapun yang apapun yang bermanfaat itu bisa disebut berdana. Jadi seperti kita kadang keluar kegiatan bermanfaat untuk orang lain, berarti kita sudah berdana tenaga. Ya, kita dengan dana amal berarti juga sudah berdana. Ya, kadang kita dengan pikiran juga, ya kan, kasih saran itu juga sudah berdana pikiran. Ya, apalagi seperti Sesung Hokla ya, kadang sering sharing inspiratif itu, yaitu berdana dharma seperti itu. Nah, kemudian Sesung Sece, kalau seperti harta kita yang kadang kita kumpulkan dan kita tumpuk terus menerus tanpa ini ya, mungkin Sesung Sece pernah ingat juga ya, kan ada dikatakan harta kita itu akan hilang. Waktu itu kan ada satu yang sempat Secetina kasih masukan ya, sempat kirimkan ke grup Dharma itu, harta kita itu akan hilang, yaitu kalau ada 5 hal ya. Kalau suatu saat akan hilang juga kalau karena satu, pejabat korup, kedua, bencana alam, ketiga, peperangan, keempat, pencuri, kelima, anak durhaka. Ya, jadi kalau misalnya kadang kita tidak pakai harta tersebut dengan cara baik, mungkin juga akan bisa hilang seperti itu. Oke, kemudian kita lihat ya, tadi yang tetua ini begitu welas asih, ya, sudah dicelakai tapi dia tidak ada dendam, bahkan malah memohon kepada raja ya untuk mengampuni. Ya, ini adalah salah satu teladan ya buat kita juga. Oke, di poin 3 coba. Hidup manusia tidak kekal, maka kita harus menjaga pikiran kita setiap detik. Kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan hati-hati dalam mengambil setiap tindakan. Oke, yang selanjutnya, coba cerita yang selanjutnya. Ini yang kisah kedua, menolong penyu. Next. Poin 1, dunia ini penuh penderitaan. Kita harus senantiasa membangun ikrar untuk bersumbangsi bagi sesama. Kita harus membangkitkan ketulusan untuk melafalkan sutra dan nama Buddha. Dengan melafalkan nama Buddha, kita dapat meneladani keluhuran Buddha, menyucikan pikiran, membina hati penuh cinta kasih, terhindar dari niat buruk, dan memahami prinsip kebenaran. Ya, saya ada buat catatan. Ya, Sung Sece, di sini dunia penuh penderitaan. Ada 8 penderitaan ya. Nah, tapi itu semua juga kenapa ada penderitaan? Karena adanya noda batin. Lalu tadi juga Master ada sharing bahwa melafalkan dan membaca sutra haruslah mengerti maknanya. Ya, orang yang membaca sutra akan jarang mempunyai niat buruk. Ya, jadi dengan membaca sutra itu, ya, kita harus dapat memahami prinsip kebenaran. Poin 2, di dalam Sutra 6 Paramita ada sebuah kisah seorang bapak tua memiliki hati welas asih.
melepaskan penyu ke pinggir sungai, menyelamatkan seekor rubah, seekor ular, dan seorang pria dari bencana banjir besar yang mengakibatkan air terus meninggi. Namun hati pria ini timbul ketamakan akan emas dan perak, serta menyimpan rasa dendam sehingga bapak tua itu ditangkap dan ditahan oleh petugas pemerintah atas pelaporan dari pria tersebut. Tadi itu ada ini ya, disebutkan hati hewan lebih welas asih dibandingkan manusia. Benar nggak Sung Sece? Kalau kita pikir ya, ada benarnya juga ya. Bahkan tadi penyu sudah memperingati kepada Pak tua tersebut ya, jangan menolong pria tersebut ya, karena hatinya yang penuh dendam, tidak baik istilahnya. Ya, tapi Pak tua ini orangnya cukup welas asih, ya, dia tetap menolong. Tapi apa yang terjadi? Ya, setelah ditolong, ya, setelah tadi menemukan harta, ya, itu mulailah timbul noda batin. Ya, ini mulai dari ketamakan, ya, ingin memiliki, ya, tadi mau minta setengah, lalu karena tidak dikasih, akhirnya timbul kebencian dan kebodohan dengan melaporkan bapak tua tersebut. Padahal bapak tua tersebut kan bilang kan, ini harta ini mau dipakai untuk bisa menolong orang banyak. Oke, next poin 3. Dalam kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa membangkitkan niat baik. Ketika menyelamatkan orang lain, sesungguhnya kita juga tengah menyelamatkan diri kita sendiri. Seperti Pak Tua ini dilindungi oleh penyu, rubah, dan ular. Meski hati manusia sulit ditebak, tapi masih ada hewan lain yang melindungi. Sung Sece, ini ya, benar sih, bahwa kita sering ya kadang merasa kalau kita seperti di amal lah, contoh ya, kita sering kadang seakan-akan kita membantu orang yang menderita. Tapi sebenarnya kan adalah membantu diri kita sendiri. Nah, makanya seperti kita di Seci lah, ya kan, sering ya kadang dari kisah-kisah Kanenhu akhirnya membuat kita tersadarkan. Nah, ini kan sama juga sebenarnya adalah kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dan di sini kalau di kisah yang tadi ini ya, mungkin Sung Sece ingat, jangan meremehkan hal kecil. Kadang dari tindakan atau niat atau tindakan kecil aja bisa memperoleh dampak yang luas nantinya. Ya, lihat aja ya, tadi kan dari Pak Tua ini tadi menyelamatkan penyu, ya, ya, akhirnya dia di ujung akhirnya bisa menjadi pendamping raja. Ya, ini istilah mungkin Sung Sece ada yang pernah tahu nggak, nanti kalau mau sharing ya. Ada satu istilah, sorry saya mungkin agak kurang pas ya. Tapi saya ingat adalah kepakan sayap kupu-kupu di Asia bisa mengakibatkan tornado di Amerika. Kayaknya ini ada bukunya nih. Biasanya nanti Sung Johannes pasti akan cari nih. Ya, dulu saya juga merasa, kenapa? Kok seperti itu ya? Tapi saya pernah baca itu dia dari hitungannya dari kepakan itu kekuatan kepakannya itu dari kumpul-kumpul itu akhirnya bisa menjadi sangat besar seperti itu. Nah, ini sama ya dengan master kita ya, dari seorang awalnya gadis yang hanya menenteng satu keranjang untuk keluarganya, tapi kemudian timbullah welasasi untuk bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain. Makanya kalau kita Seci ada sampai sekarang ya, demikian sampai mendunia seperti ini. Isen uliang cung isen ya. Jadi dari satu benih tumbuh tak terhingga. Oke, ini masih ada nggak ya? Kayaknya habis nih. Coba next.
Oke, ya dua kisah hari ini sepertinya lebih banyak bercerita tentang hati yang welas asih, Siung Suci. Ya, sama seperti kita sebagai insan suci, tentu ini harus kita ada. Ya, nah, mohon Siung Suci untuk bisa membantu sharing. Wah, Vivi yang Suci, langsung bawa Bangsia. Silakan Suci, Kan ya. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩 Johnny 师兄。Jadi ini adalah sebuah buku yang karangan dari Mahabiksu Insung ya, kakek guru kita. Jadi di dalam itu mengatakan bahwa manusia itu masih memiliki pikiran yang tidak puas dan juga penuh keinginan. Berarti masih banyak masalah di dalam batin kita yang belum terbebaskan. Dan batin yang tidak tergoyahkan ini kita harus pertahankan di tengah kerumunan sehingga dapat memurnikan batin kita. Praktisi dapat merasa damai dan bebas dari kemelekatan karena mereka terbebas dari siklus kehidupan dan kematian. Dan juga mereka bisa melampaui 3 alam, yaitu alam nafsu, alam berwujud, dan tanpa wujud. Dan ini juga disebut dengan praktek Buddha Dharma demi pembebasan diri sendiri. Sebenarnya harusnya bisa mempraktekkan Dharma untuk membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kita tidak perlu terlalu cepat terbebas dari samsara untuk mendapatkan kebahagiaan demi diri sendiri. Yang penting adalah bisa mencapai kesadaran agung, yaitu pencerahan sempurna yang didapatkan dari kebijaksanaan, dari keyakinan, dan welas asih. Dan untuk mencapai pencerahan agung itu, ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama adalah keyakinan. Kedua, kebijaksanaan dan welas asih. Dengan keyakinan, karena Buddha memiliki pahala kebajikan yang tertinggi, kesempurnaan hakiki, dan kebijaksanaan tertinggi dan welas asih teragung, dalam diri mereka itu telah ada keyakinan yang membangkitkan tekad untuk mencapai pencerahan. Dan kedua, kebijaksanaan, yaitu ini yang dimiliki oleh para Buddha untuk melihat kebenaran di dalam segala hal, sehingga kita harus bertekad belajar kebijaksanaan agung Buddha untuk mencapai kebudaan dengan kita juga mendalami dan mengkaji filsafat Buddhisme. Yang ketiga, welas asih. Untuk menyelamatkan para makhluk, kita harus bisa mempraktekkan welas asih dan cinta kasih agung untuk mencapai pencerahan. Dan praktek ini menekankan bahwa kita harus melakukan perbuatan amal dan kegiatan sosial. Dengan kita bisa mempraktekkan 3 aspek ini untuk mencapai kesadaran agung yang paling tinggi, kita harus bisa mencapai pencerahan agung dengan keyakinan, kebijaksanaan, dan welas asih. Cảm ơn sư兄sư姐. Kan ya, Vivi yang Suci. Ya, untuk mencapai pencerahan agung,
ada 3 ya, keyakinan, kebijaksanaan, dan welasasi. Ya, jadi benar ya, tadi disampaikan kegiatan amal itu kita bisa mengembangkan welasasi kita ya. Kita bisa melihat penderitaan ya. Karena dengan penderitaan itulah akhirnya kita bisa terlepas dari adanya penderitaan. Oke, ini ada Punawati Secea dari Barat 2, Kanan Secea, silakan. Pagi, Joni Sesiung. Pagi, Kanen Ce. Sangren Taiste. Pagi, Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Tadi di Master bercerita ya, selalu dikatakan terjun ke tengah masyarakat ya. Memang kita ya manusia awam dulu hanya berpikiran ya seperti saya ya sudahlah, saya sudah berbuat baik ya, saya tidak pernah mencelakai orang, saya tidak pernah iri hati sama orang, saya tidak pernah dendam, benci, ya itulah yang sering dikatakan loba dosa moha ya. Jadi saya tidak ini kok mengurangi keserakahan, saya sudah mengurangi kebencian ya. Semua kita sudah manusia awam ingin berusaha ya. Tapi ya itu memang bermanfaat buat diri sendiri ya. Karena Master mengajarkan kita berada di dalam kendaraan besar ya. Jadi kita harus memberikan manfaat untuk diri sendiri dan manfaat buat orang lain ya. Makanya bagaimana cara kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain ya. Itulah kita harus terjun ke tengah masyarakat ya. Itulah yang Master inginkan. Nanti kita berkerumun, bersosialisasi, terjun di tengah masyarakat ya. Kita akan banyak menemukan hal-hal yang baik dan tidak baik. Disitulah Master menginginkan kepada kita sebagai insan seci, Dharma yang kita sering dengar ya, itulah kita harus praktekkan di tengah masyarakat. Jika kita menemukan hal-hal yang baik, kita teladani, kita mencontohnya ya, untuk diterapkan di dalam hati dan pikiran kita. Ya, mendapatkan hal yang kurang baik juga itu buat pelajaran bagi kita ya. Kita introspeksi diri ya. Makanya Master selalu mengatakan kita terjun ke tengah masyarakat, kita harus mawas diri ya. Kita harus introspeksi diri ya. Kita harus mengurangi keegoisan ya. Disitulah praktek Dharma yang sebenarnya ya. Yang Master sangat mengharapkan kepada kita sebagai insan seci ya. Master juga selalu mengatakan ya, kita harus ini ya, membina hati ya, selalu membina hati penuh cinta kasih ya. Karena memang di dalam pelatihan diri kita, di dalam pembinaan diri kita ya, memang itu ya cinta kasih universal yang harus kita terus-menerus kembangkan ya, untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan serta welas asih ya, welas asih agung. Ya itulah. Jadi begitu kita terjun di tengah masyarakat ya, Dharma kita bisa praktekkan ya di tengah masyarakat itu. Apakah Dharma ada di dalam hati kita? Apakah Dharma ada di dalam batin kita? Nah, disitulah pada saat kita terjun di tengah masyarakat, di kerumunan orang banyak ya, kita bisa tahu ya, kita bisa introspeksi diri kita. Apakah Dharma yang kita dengarkan dari Master sudah tersimpan ya, sudah menyatu di dalam hati kita? Nah, disitulah kita masing-masing mengintrospeksi diri ya. Jika kita begitu mengalami gesekan ya,
mengalami hal-hal yang tidak enak, yang tidak kita inginkan, kemudian kita mundur, berarti kita belum mempraktekkan dharma ya. Kita hanya berbicara dharma sudah ada loh di dalam hati saya. Ya. Begitu terjun ke tengah masyarakat, di kerumunan orang banyak, dapat gesekan-gesekan, saya sudah stop deh, saya sudah enggak lagi deh, saya rasanya tidak nyaman ya. Itulah makanya kalau kita sering-sering ya berusaha terus untuk belajar ya, memahami, ya, merenungkan ya, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dharma yang selalu Master berikan kepada kita, ya mungkin kita akan jiwa kebijaksanaan kita sedikit-sedikit ya akan semakin bertumbuh ya, akan semakin berkembang ya. Nah, disitulah kita bisa tahu ya kalau oh ternyata memang saya harus betul-betul genggam atau betul-betul simpan di hati baik-baik dharma yang selalu kita dengar, yang selalu kita pahami, kita renungkan dan kita praktekkan. Jangan cuma sekedar diucap ya. Oh, dengan dharma saya bersuka cita loh. Dengan dharma saya bahagia. Tapi begitu mendapat gesekan sedikit, wah sudah risau. Saya inilah, saya itulah. Udah deh. Nggak nyaman lah ya. Itu banyak hal-hal seperti itu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya yang kita temui ya. Itulah, kemudian juga masalah melafalkan nama Buddha ya. Kenapa kita selalu menyebut Amitofo, Amitofo, Amitofo ya. Ya itulah kita supaya pikiran kita selalu di jalan yang benar ya. Kita berpikiran yang baik ya. Jangan sekedar cuma melafalkan saja ya, tapi kita harus memaknainya ya. Mengerti, oh saya ini melafalkan sudah selalu ingat, sudah selalu melafalkan dan selalu membaca, selalu mengulang setiap hari, pagi, siang, sore, malam, tak henti-henti ya. Ya semoga pikiran kita pun menjadi hal-hal yang positif ya, mengeluarkan aura positif ya dengan selalu kita melafalkan nama Buddha. Di Master juga mengatakan kita membaca sutra ya, itu juga untuk menjaga pikiran ya, pikiran kita ya. Memang saya juga menyadari ya sebagai manusia awam di dunia saha ini, membaca sutra itu kan maksudnya kita ingin menjaga pikiran kita supaya tenang, tentram, ya, damai, ya. Tapi kadang-kadang, wah tadi kompor saya sudah dimatikan belum ya? Oh gimana ya kalau belum? Nah itulah memang manusia begitu ya, kurang fokus akhirnya. Nah kalau kita memang betul-betul ingin fokus, begitu kita melenceng pikiran kita harus tarik kembali karena kita harus sadar ya. Oh iya saya sedang fokus membaca sutra. Makanya kenapa Master di dalam mazhabnya mengatakan ya kita sebagai insan suci menapaki jalan bodhisattva ya. Ya itulah ya, jika kita menjaga pikiran, tapi pikiran itu jika melenceng ya, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya, kita harus tarik kembali ya. Karena kita sedang berusaha untuk menjadi insan yang tersadarkan ya. Itulah ya yang diharapkan Master ya dengan mazhabnya ya, jalan menapaki jalan bodhisattva ya. Jadi kita semua harus menjadi manusia yang tersadarkan dalam segala hal apapun ya. Jika itu hal yang baik ya,
kita sadar dan harus terus kita pertahankan dan kita kembangkan. Jika itu hal yang buruk, kita harus sadar, oh ini adalah hal yang tidak baik. Ini adalah hal yang buruk. Kita harus lepaskan ya. Saja jadi sesiung ya sharing saya kanen sesiung secemen. Kanen ya, wah luar biasa nih Sece. Memang ya tadi Sece udah bilang juga ya, banyak orang yang kadang saya lihat ya, banyak yang merasa gini, saya nggak berbuat jahat kok sama orang, ya kan? Saya yang tadi Sece bilang ya, saya nggak iri, saya nggak orangnya nggak tamak gini-gini. Jadi saya nggak perlulah untuk mungkin untuk melakukan melakukan kebajikan lagi lah seperti itu, ya kan? Nah, tapi memang tadi yang seperti saya bilang benar ya, itu hanya untuk diri sendiri gitu loh. Sedangkan kalau kita diseci kan seperti kendaraan besar ya, di mana bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, dengan bermanfaat untuk orang lain kan tadi disebut bahwa itu juga akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya kan? Kemudian tadi juga bilang ya, terjun di tengah masyarakat, jadi kita baru benar-benar bisa mengasah kita kan, pelatihan diri kita bisa melihat hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Nah, jadi artinya kita bisa belajar dari itu, bukan hanya dari sisi benarnya aja gitu loh. Kan ada ya kata Perdana Master ya, orang pintar hanya bisa membedakan untung dan rugi. Tapi orang bijak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya kan? Jadi kan berarti kita mesti belajar juga dong, ya kan? Nah, itu. Yang baik teladani, yang buruk kita jadikan pelajaran. Ya, luar biasa ya. Tadi saya pengen tanya nih ke Sece Gunawati, pernah nggak dapat gesekan, Ce? Selama ini? Harusnya Banyak pernah ya. sesiung. Ya, Banyak ya. siung ya. Nah, Lalu kita berlapang gimana dada aja Sece sesiung. atasinya? Boleh sharing? Berlapang dada saja karena saya pikir kalau kita selalu simpan di dalam hati ini menjadi kerisauan. Iya, iya. Ya, memang pasti segala hal pasti ada ya, Ce ya. Benar nggak? Kan ibarat kata kan semakin pelatihan diri kita semakin ini tentu akan semakin banyak rintangan. Ya, ibarat pohon ya, pohon makin tinggi kan angin makin kencang. Tapi baguslah. Ya, jadi kita mungkin nggak bisa ya membuat semuanya itu membuat segala rintangan ke kita itu hilang ya. Tapi kita kan bisa meningkatkan kekuatan ya, keyakinan kita ya. Oke, kan ya Seci ya. Nah, ini ada Sesiung Yohanes nih. Tadi sampai nangis, kenapa ya Siung ya? Itu bukan ada nangis. emoji nangis. Ini bukan emoji nangis, tapi ini emoji ketawa ngakak. Oh, ketawa apa? Ketawa? Ketawa ngakak. Oh, gitu ya. Kok? Ngakak Oh, keren. Sorry, agak kecil. Silakan Sesiung. Sesiung present banget. Kalau nangis itu seperti ini. Sebentar ya, nangis itu. Dari sini ada tengah ya? Oh, gitu ya. Cry. Sebentar, gue emoji nangis. Ada. Itu lagi pilek Siung, ingusan itu. Ingusan terpeli. Mana ya nangis itu. Oke lah, oke. Silakan Siung. Ya Pak, kanan Siung sebelumnya. Oke. Bicara tentang gesekan ya, ini sedikit keluar topik, tapi ini juga menjadi hal yang paling penting juga, terutama kalau misalkan kita sudah naik ke atas. Sebelumnya, karena sahabat saya semua ya, terutama kalau pada saat saya naik ke atas, atau kita semua naik ke atas. Naik ke atas dalam artian apa? Misalkan dalam bekerja. Saya jadi bos nih. Jangan bos lah, dirut lah. Dirut mengantarkan karyawan saya. Ya. Dirut mengantarkan karyawan saya. Dan saya sebagai dirut lagi nyetir. Ya, misalkan depan ada kamera. Ya kan, apalagi sekarang kalau di lalu lintas di Jakarta kota besar udah ada CCTV ya. Lampu merah menyala. Dan saya secara sadar
menerobos lampu merah. Ini bukan ngomong sila suci dulu ya. Oke. Lalu tentu ada bawahan saya yang lagi saya antar, misalkan lagi pulang ke rumah. Udah memperingati saya jauh-jauh hari. Disinilah menariknya. Kayak lain kali saya bawa papan deh, lain kali. Tapi nggak apa-apa. Coba ya. Saya sebagai dirut mengantar bawahan saya ke rumah, mungkin karena kecapean atau apa, tiba-tiba ada lampu merah, kamera menyala, dan saya sudah menerobos, mungkin karena ngantuk, tiba-tiba, tentu mungkin bawahan saya secara sadar kasih wanti-wanti ini. Oke? Nah ini. Tentu dong, si bawahannya memperingati semata-mata untuk melindungi saya. Tapi mungkin karena saya sebagai dirut dianggap sebagai sesuatu yang atas yang punya bargaining power terhadap perusahaan saya, tersinggung, Syuki, ataupun apa, tersinggung, Syuki, kesel. Ini dasar bawahan nggak tahu diri. Nggak tahu ini saya ini bosnya, saya hire dia, saya pekerja, saya gaji dia. Masa ngomongin saya gini. Pikiran kita reaktif. Menganggap sebagai kayak kritikan itu sebagai sebuah hal yang kurang baik di mata atasan. Ini pernah terjadi dan itu menjadi sumber dari gesekan. Ketika kita di atas dan diberikan kebenaran oleh yang orang yang berada dalam posisi bawah, itulah terjadilah gesekan. Kenapa? Karena kita punya kesombongan. Kita punya noda batin yang itu namanya kesombongan. Itu yang perlu kita menjadi catatan kita bersama. Bagaimana kita melatihnya. Nah, salah satu pelatihannya, ya jelas-jelas lah ya, mungkin kita harus sekali-sekali terjun ke bawah. Sekali-sekali terjun ke bawah untuk menjadi bawahan. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya itu adalah, ya inilah leadership ya. Sedikit belajar sharing tentang leadership. Contohnya itu, sorry ya, sebut merek ya. Sebut merek ya, karena viral. Tapi saya tidak dibayar. Contohnya seorang dirut Bluebird sekali-sekali sengaja memilih untuk, ya sekali saya jadi supir taksi lah, biar tahu lapangannya. Itu cara kita untuk belajar untuk merendah. Atau cara yang kedua, kalau dicuci jelas-jelas apa, ya mungkin misi amal, yang kedua misi kesehatan, ke orang yang prasejahtera seperti itu, sekali-sekali turun ke bawah supaya kita belajar untuk menghilangkan noda batin. Itu caranya, mungkin salah satu caranya. Kalau misalkan ada cara lain untuk menghilangkan kesombongan, boleh disempurnakan, dipersilahkan komennya. Tapi itulah, kalau misalkan kita merasa sudah sudah menghilangkan kesombongan, ucapan apapun kita bisa terima dengan bijak dan kita bisa jadi awareness-nya meningkat. Sekian dari saya. Itu kalau saya cuma ngomong tentang gesekan, dan cara menghindarinya itu adalah menghilangkan kesombongan dan juga belajar untuk power, tambahan sedikit. Ya, itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Ya, akhir kata kalau ada yang perlu disempurnakan, tolong disempurnakan ya. Karena entah ya, salam kebijaksanaan. Oke, kanan Cicung ya. Nah, selalu kasih tips-tips biasanya. Ya tadi memang sih tadi Cicung ada bilang juga ya, ketika di atas ya kan, biasanya kalau diberikan pembenaran oleh bawahan ya kadang kita agak susah untuk menerima ya. Ya, ibarat kata gini, seorang guru misalnya. Kalau dia berkata memberikan ini kemudian lalu dikoreksi oleh muridnya. Tentu biasanya dia akan tidak happy. Ya kan? Kenapa? Yaitu salah satu karena adanya kesombongan kan. Ya kan, saya seorang guru. Ya kan, kamu kan murid saya. Kenapa kamu mengoreksi saya? Seperti itu.
ya kan? Nah, itulah. Dan satu hal yang tadi itu ya, kesombongan itu kan adalah racun yang keempat yang sangat sulit kadang dirasakan oleh diri kita sendiri. Ya, kadang kita mungkin ya tanpa kita sadari ya. Misalnya seperti contoh lah ya kan ya kalau ibarat kata ini seperti apa ya contoh ya kadang ya nggak usah jauh-jauh mungkin seperti kita sharing aja ya. Karena mungkin sharing itu ya, tapi ada beberapa hal sih sharing yang kadang kan bisa sharing untuk memberikan inspirasi juga ada. Ya kan misalnya seperti contoh ya, kalau kadang sharing contoh misalnya kayak saya dulu, wah saya dulu seorang penjudi gini. Ya malah kesombongan akan hal yang tidak baik itu yang malah disombongkan ya seperti itu ya. Oke, tadi lalu Susun juga bilang ya, harus terjun ke bawah baru bisa merasakan kondisi yang sebenarnya. Memang ini saya sangat setuju ya. Jadi misalnya seperti kita di Seci lah, ya kita jangan misalnya kita udah jadi komite misalnya, ya kan atau kita sudah memegang jabatan tertentu ya, kita juga harus tetap terjun ikut ke bawah. Jadi kita baru bisa tahu gitu loh apa apa yang dirasakan oleh relawan ya kan hal-hal apa yang perlu diperbaiki hal apa yang perlu dievaluasi. Nah itu kan tujuannya agar ke depan bisa menjadi lebih baik seperti itu. Oke sekali lagi kan ya Sung Johannes ya. Oke Sung Seci ada lagi yang mau sharing? Sung Seci ya. Hari ini kan dua topik tentang welas asih ya. Yang pertama welas asih terhadap ini ya terhadap manusia ya banyak orang. Yang kedua welas asih juga terhadap itu para makhluk ya ada hewan juga seperti itu. Ada Sung Sece boleh sharing kan? Ada beberapa hal yang kadang bagaimana Sung Sece mengasihi ya hewan-hewan yang ada. Kan ada dong yang biasanya mungkin piara anjing ya kan mendapatkan kadang ada anjing yang sakit dirawat dan sebagainya pasti harusnya banyak nih Sung Sece ini bisa sharing. Ayo dong Sung Sece. Oh ya, mungkin saya ada tambahkan satu hal yang menarik ya, menyangkut yang sharing kemarin. Saya ada pop up lagi di malam-malam. Yang kemarin ya ada pertanyaan tentang power, pengetahuan, dharma. Ada satu lagi yang kemarin itu saya sharing, yaitu kebijaksanaan. Dharma dan kebijaksanaan. Dan saya lebih, kalau menurut saya itu lebih menekankan kebijaksanaan. Why wisdom is matter? Kenapa kebijaksanaan itu penting? Itu dikarenakan satu, saya melihat beberapa lapangan-lapangan belajar dharmanya itu bukan semakin bijak, tapi yang ada lenceng, keluar kesombongan. Bisa nggak? Bisa. Wih, dharma gue pintar ini. Saya ketemu master, yang lain yang ngomong pakai bahasa Mandarin, gue langsung bahasa Thai, sombong. Itu bisa saja. Atau misalkan, wih, saya udah ketemu Rinpoche nih. Yang lain yang ngomong bahasa Inggris, gue langsung ngomong Tibet dan nyambung. Seperti itu. Nah, bisa nggak? Bisa. Bisa saja. Bisa saja. Dan itu terjadi di lapangan. So that's why ini wisdom itu is everything, itu paling matter. Wisdom itu apa sih sebenarnya? Kalau saya cari definisi di Oxford itu gimana mendeskripsikannya itu susah. Gimana ya? Agak sedikit complicated ya. Wisdom itu ya. Kira-kira wisdom itu seperti inilah. Tahu lapangan lah. Tahu lapangannya bagaimana? Contohnya gini lah. Kalau seseorang masih ingat cerita Kongfuce, di mana secara pengetahuan dan dharma
Kita semua pada tahu ya, Sesyong Joni ya, 8 kali 3 itu berapa sih Sesyong? 4. 24 ya. Ya. Kalkulator juga berkata 8 kali 3, 24. Excel juga pasti berkata 8 kali 3, 24. Namun ada satu situasi, kalau wisdom itu bisa melihat situasi secara keseluruhan. Seperti ini. Ada satu orang pembeli marah-marah kepada pedagang, di mana pembelinya itu adalah bergelar sarjana. Di mana bertemu pedagang 8 kali 3 itu adalah 23. 8 kali 3 itu adalah 23. Tentu pembeli yang bersarjana itu marah-marah. Akhirnya kan mungkin masih sama-sama awam. Mereka berdua dibawalah ke Konghucu. Istilahnya taruhan sama Konghucu. Konghucu. Dia dengan perjanjian seperti ini. Kalau Konghucu bilang lau 24, kepala pedagang dipenggal waktu itu. Tapi kalau misalkan Konghucu bilang 23, 8 kali 3 itu 23, saya lepaskan topi, ya topi sarjana atau apa, gelar saya saat itu juga. Begitu mereka berdua datang ke Konghucu, langsung tanya, Konghucu, 8 kali 3 itu berapa? Jawabnya 23. Ini Konghucu-nya sedeng atau apa sih? Konghucu-nya waktu itu 8 kali 3, 23. Marah-marah, bunga. Kayak meledak kayak gitu. Wah, akhirnya melepaskan gelar. Dan lucunya Konghucu nggak akan marahin, nggak akan menegur, tapi ngomong, lu kalau pulang hati-hati ya, ada cerita-ceritanya di belakang, coba cek di Google ya, saya udah lupa. Intinya itu semua pesan-pesan, istilah wangsit-nya itu ada 3 pesan untuk melindungi si pedagang yang punya sarjana itu akhirnya pulang dengan selamat. Habis itu setelah 1 atau 2 hari kemudian akan bertanya kepada Konghucu, Konghucu, kok 8 kali 3 lu sengaja ngomong 23 sih? Emang kenapa sih? Kenapa sih? Dia cuma ngomong, kalau aku sebut 24, kepala pedagang itu hilang, siapa yang bisa ganti? Kalau kamu cuma kehilangan gelar sarjana kamu bisa mengulang, ini bisa ulang. Kalau kepala orang, kalau puntung kan repot, masalahnya seperti itu. Akhirnya ya pedagang itu meminta maaf dan juga gimana-gimana. Nah, itulah dimaksud kebijaksanaan itu dari sisi Konghucu. Walaupun terlihat salah, tapi ada the reason behind it, karena bisa see the situation, the whole, supaya mengambil keputusan yang terbaik yang bisa menguntungkan semua orang. Itu salah satu makna kebijaksanaan ya. Itu tambahan dari saya yang buat kemarin, semoga bermanfaat. Ya, akhir kata, kalau ada yang mau disempurnakan, silakan ya. Karena saja, salam kebijaksanaan. Kanan Sesyong ya. 8 kali 3, 23 ya, plus 1. Kanan Sesyong. Oke, ini ada Suci Xiaoling ya. Silakan Suci Xiaoling. Ya, chào anh sư兄Johnny. Chào anh sư兄sư Oke.姐, cảm ơn sang人khai sư. Ya, kita sudah banyak mendengar dan sudah banyak melihat ya cerita-cerita master ya. Nah, kita juga sudah banyak melakukan ya. Berapa banyak yang kita lakukan ya, itulah yang kita dapatkan ya. Master juga sering mengatakan begitu ya, apa yang kita lakukan ya kitalah yang mendapatkan ya. Ini suatu kesempatan ya untuk kita untuk kita membayar ya. Kita membayar karena kita datang dengan karma, dosa karma kita ya. Nah, kita untuk satu tujuan kita itu mewujudkan ikrar kita yang sudah kita selalu dalam pembinaan kita juga mempunyai pembinaan, harus mempunyai satu ikrar ya. Seperti kita diceci ya, berikrar itu ya sering dikatakan sen wei chong sen ya. Itu adalah kita berjalan di jalan suci ya, untuk berikrar dengan sungguh hati ya, berikrar seperti juga berikrar dengan bervegetarian. Setiap hari bagaimana kita menyelesaikan ikrar kita ya, bagaimana kita membayar untuk membayar ya karma-karma kita ya.
Nah, kita makin hari kita juga makin tua ya. Nah, setiap hari kita jalani dengan waktu ya, dengan energi kita, pikiran kita, bahkan memori kita ya, semua mengalami kemunduran ya. Nah, seperti waktu dan kesempatan kita yang kita miliki semakin sedikit ya, maka kita harus masih mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk diri kita ya. Apakah kita semakin maju atau semakin mundur dalam pembinaan kita ya. Nah, pembinaan kita bukan di mana aja bisa ya yang untuk kita lakukan ya. Nah, kegiatan-kegiatan kita juga punya harapan agar kebijaksanaan kita dapat bertumbuh ya. Bagaimana kita dapat membina dengan baik, bagaimana kita bisa menyempurnakan diri kita tambah makin banyak belajar ya. Nah, kita belajar bagaimana kita meningkatkan diri kita, bahkan meningkatkan kualitas diri kita, bahkan harus merubah diri kita dengan tabiat-tabiat buruk kita ya. Waktu yang kita punya bukan untuk disia-siakan ya. Waktu yang kita punya bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita, bahkan pemahaman kita ya. Tujuannya untuk apa? Itulah untuk menguatkan batin kita ya. Karena untuk itu kita adalah kelompok kearifan yang sangat rendah ya. Karena kita harus terus-menerus menerima bimbingan dari guru kita ya. Kita harus menerus menambah pemahaman kita ya. Kita paham ya, seperti ada yang bekerja terus-menerus di dalam seci ya. Kita juga harus dapat mengingatkan diri kita juga bagaimana kita harus bisa mengatur waktu kita. Kadang kita melakukan kegiatan di seci, waktu kita kadang tidak ada. Kadang kita harus sempatkan diri kita untuk melakukan. Nah, kita mencari kebahagiaan. Itulah kita di seci mencari kebahagiaan, tapi bukan di dalam diri kita, di dalam luar diri kita, tapi kita mencari ke dalam diri kita. Tak ada yang di luar diri kita ya. Kita orang yang pembina ya, tidak sembarang berbuat. Kita tahu itu merokok itu tidak bagus ya. Kita pilih tidak merokok ya. Nah, itulah namanya freedom. Jadi freedom itu bukan berarti kita harus terikat, bukan. Dan inilah dikatakan ini kelakuan yang sangat buruk, kita jangan lakukan. Nah, inilah guru kita mengajarkan kita bahwa kebaikan kita tumbuhkan. Tadi Sesyong Joni juga ada mengatakan ya, bahwa berbuat baik kita kembangkan ya, berbuat tidak baik kita buang ya. Ya, Kanan ya Sesyong Joni, sharing saya begitu aja. Kalau ada kekurangan tolong dikoreksi Kanan Sesyong Sejecawaan. Kanan ya, sharing saja. Ya, kita datang membawa karma kita. Nah, sekarang saatnya kita menuntaskan ya ikrar kita ya. Jadi tadi Setia udah bilang juga ya, waktu ke waktu kita semakin tua, benar dong ya. Apakah kita semakin maju dan semakin atau semakin mundur? Ya, kalau kita pikir lagi ya, apakah kebijaksanaan kita berkembang apa enggak, kan gitu ya. Ya memang sih, apalagi setelah kita sudah sering dengar ikut Simfas yang sering bedah buku, sering dengar ceramah master, harusnya ya kebijaksanaan kita itu tentunya sudah mulai berkembang ya. Ya, nah apakah itu berkembangnya secara penuh atau tidak? Nah itu kan tidak masalah. Yang penting kita sudah mulai menyadari. Ya setiap manusia kan tentu ada kekurangan, ada kelebihan juga ya kan. Nah, misalnya contoh ada juga mungkin kesalahan ya kan, baik kesalahan disengaja ataupun tidak ya kan. Ada juga kan dosa, baik itu dosa besar atau kecil, tapi yang penting kan kita udah mulai sadari gitu loh. Ya, kita harus ini tadi saya juga dibilang ya mencari ke dalam diri ya bukan keluar ya. Jadi saya jadi ingat ya satu kata itu ya Focai Lingsan Mo Yenchiu. Jadi puncak burung naja itu ada di hati kita, bukan di luar ya. Tapi tentu kalau keluar kita untuk bersumbangsi ke dalam lah, kita mencari hakikat
hakiki kebenaran diri. Oke, Sung Sece, ada lagi yang mau sharing? Ya, saya Sesyung. Waduh, inilah Aduh, muncul. selamat pagi Sesyung Joni, selamat pagi semua Sesyung Sece, Kan Ensang dan Soku Se ya. Ini luar biasa nih pagi ini ada Johannes Sesyung. Johannes Sesyung tuh muncul di mana-mana ya, Johannes Sesyung dengan Mantap. apa sharing-sharingnya yang apa ya kita bilang ya, milenial punya sharing itu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak Tak nyangka biasa. loh, kok bisa ya sharing kayak gini gitu ya. Terpikir Wah, ya. luar biasa ini gitu ya. Tapi ya saya juga tadi dari sharing Gunawati dan sharing dari Joni Sesyung mengatakan bahwa ya kita harus terus introspeksi ya. Kita harus terus introspeksi. Jadi seperti kalau dicontohkan tadi pedagang yang terus-menerus membiayai pengobatan sampai biaya duitnya habis, sampai mencari keluar, terus kemudian sampai berhutang, sampai juga kemudian mencari harta karun sampai dia dirampok, dan para perampoknya itu dia pun tidak membenci. Wah, ini kan luar biasa ya. Ini mah bodhisatwa banget gitu. Tidak membenci mereka yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Jadi saya ingat itu di Karania Metta Sutta. Jadi ada ucapan atau ada kata-kata, ada syair yang mengatakan tidak mengharap orang lain celaka walaupun orang lain itu jahat atau bersalah kepadanya. Tidak mengharapkan itu celaka. Jadi kalau kita dicuci juga tadi kan Joni Sesyung bertanya ada dapat gesekan nggak gitu ya? Ya, saya kira semua yang dicuci dapat gesekan. Dan ada pertanyaan satu lagi sebetulnya, udah menggesek orang belum gitu? Ya, kalau saya ini udah menggesek orang sih Siung. Ya, dan itu udah sampai ada orang yang sharing ya bahwa dia digesek sama saya gitu kan. Waduh ya. Dia sama saya, jadi saya terima kasih juga dia sharing, jadi saya tahu bahwa saya memang harus lagi introspeksi. Nah, ini introspeksi bahwa saya bisa menggesek orang loh. Bukan orang aja yang bisa menggesek saya pun menggesek orang tanpa saya sadari. Kenapa begitu? Karena noda batin saya, gelap batin saya cukup berat, sehingga saya tidak menyadari ucapan saya bisa menyakiti orang. Saya tidak menyadari bahwa perilaku saya bisa membuat orang tidak nyaman. Ya, gaya saya mungkin tidak disukai dan lain-lain, dan itu saya harus bisa menerimanya. Jadi kalau ada orang komplain lagi atau kritik ya atau apa, itu kita anggap semua sebagai pembangun, membangunkan jiwa kebijaksanaan kita. Jiwa kebijaksanaan saya kalau orang mengkritik saya itu membangun. Jadi itu sebagai cemeti, sebagai pecut untuk kita menjadi lebih maju kan gitu. Kalau kuda dipecut kan jadi lebih maju, jalan maju terus tambah maju gitu kan. Artinya demikian, jadi dipecut, cemeti. Jadi ucapan-ucapan itu bukan lagi kita anggap sebagai kritikan yang jahat, yang buruk, yang jelek, tetapi sebagai sebuah cemeti untuk kita menjadi lebih maju lagi dalam dharma tentunya. Lebih maju lagi dalam kebijaksanaan, lebih meningkat lagi dalam kebijaksanaan. Kalau demikian, lama-lama kita nggak merasa ada orang menggesek, dan kita berhati-hati agar kita tidak menggesek gitu. Ya, jadi antara digesek dan menggesek sebetulnya sama aja. Ya, di situ ada namanya loba, dosa, moha, ada tansen seman'i. Menggesek ataupun digesek ada 5 unsur ini. Pasti ada 5 unsur itu. Jadi ketika unsur ini itu muncul di sana, ada banyak yang dirugikan, baik diri sendiri, baik juga orang lain. Jadi api kebencian begitu muncul, dia akan membakar sekelilingnya, lalu melebar kemana-mana. Seperti di Paris, Prancis, melebar sampai kemana-mana, sampai ke Swiss, negara yang aman pun, sekarang sudah bakar-bakaran mobil. Karena api yang tadi muncul di Prancis tidak cepat dikuasai, tidak cepat dikendalikan. Sama kalau api kebencian, api kemarahan di dalam hati kita tidak kita kendalikan, dia akan membakar. Bukan cuma diri saya sendiri yang terbakar, orang-orang yang di sekeliling saya pun akan ikut terbakar. Karena ketika saya terbakar kebencian, terbakar kemarahan, itu perilaku saya pasti akan membuat sekelilingnya nggak nyaman.
Demikian pasti saya entah saya menjelek-jelekan orang, entah saya maki-maki orang, entah saya maki-maki siapa. Nah, itu suasana menjadi tidak nyaman, tidak enak. Lalu ucapan-ucapan itu keluar, kata-kata itu tersampaikan kemana-mana dan orang-orang lain ikut terbakar lagi. Demikian. Jadi berhati-hatilah dengan api ini. Kan begitu ya. Jadi Tan Sen Se Man itu ya itu api yang sangat berbahaya. Ya, kecil-kecil bisa jadi bahan pelatihan kita. Kalau sudah besar-besar, jadi bahaya bencana. Ya kan kalau kecil-kecil bisa dilatih. Oh, masih kecil ya, kita masih berlatih, menyadarinya, bisa merubahnya. Kalau besar, kita kadang-kadang nggak sanggup merubahnya lagi. Jadi ya berhati-hatilah selalu. Jadi api itu demikian. Kalau sudah besar membakar seluruh Eropa, nah kesanggupan apalagi yang mau itu. Tapi umpamanya terkendali pun nanti kerugian sudah besar. Kerugian sudah besar. Demikian. Jadi berhati-hatilah kita semuanya, introspeksi dengan 5 api ini ya, Tan Sen Se Man I. Begitu, Siung Joni. Kan ya? Dikit banget, Siung. Biasanya panjang. Hah? Dikit amat. Oh, kan banyak yang lain mau sharing, Siung. Ya, ini banyak teman-teman kita yang baru pulang dari Taiwan, apa. Nah, ini masih banyak mendapatkan inspirasi-inspirasi dari Taiwan, kan bisa sharing nih. Ya, saya harapkan demikian ya. Saya senang sekali mendengar sharing-sharing betapa mereka tergugah, terinspirasi, menjadi termotivasi, apalagi bisa Fayen gitu ya. Fasin Lien, wah, luar biasa sih, kita dengar itu menjadi sukacita kan gitu. Oke, kanan ya Siung. Itu pasti lagi semangatnya ya untuk berikrar ya. Fasin Lien. Betul Siung, karena kan baru merasakan atmosfer di Hualien umpamanya gitu ya, merasakan betapa melihat, menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri betapa relawan-relawan di sana sedemikian menggugahnya gitu ya, sedemikian serius, sungguh-sungguh, bersungguh hati. Wah, banyak sekali deh yang bisa di-sharingkan ya dari Siung Sice. Oke, ini saya lihat Yesi Sice sudah resen lagi. Silakan Siung Joni. Oke ya. Nah, kalau tadi bicara gesek-menggesek, mungkin Siung tadi bilang menggesek. Kalau misalnya saya tanya di sini, siapa yang pernah tergesek oleh saya? Mungkin banyak resen kali, Siung. Banyak resen untuk kalau resen untuk sharing, waduh, saya boleh nih, saya mau nih, biar resen untuk sharing ya. Apa yang sudah kita lakukan ya? Memang sih kadang mungkin ya ada juga yang kadang yang mungkin kita baik disengaja atau tidak, kadang tanpa kita sadari ya Siung ya, bisa juga menjadi ada orang yang merasa hal tersebut kok begini ya gitu loh. Tapi saya yakin kayak tadi Siung Hole bilang ya, Siung bilang yang Hole tentang Siung menggesek itu, saya yakin Siung Hole itu bukan dalam dalam artian negatif lah ya. Saya yakin pasti Siung Hole itu tujuannya memberi saran ataupun kritikan ya, itu demi kemajuan relawan tersebut ya. Siung Hole nggak mungkin lah ya sampai menghina atau berkata kasar seperti itu. Nah, ini ada Sice Yesi mungkin mau sharing yang tentang ini ya. Oke, dipersilakan Sice Yesi. Oke, cảm ơn sư Siung Johnny, cảm ơn học bài sư Siung, cảm ơn sư Siung sư Jemen ya, cảm ơn sang dan suatu ya. Ini saya mungkin mau sharing yang link hari ini ya tentang welas asih ya. Kebetulan kita semua sama ya, baru pulang dari rumah batin ya Siung ya. Nah, cinta tentang welas asih yang saya dapatkan adalah dari seorang sefu ya. Kebetulan kan kita ada cupo ya yang jadi relawan Jingsi. Nah, tiap hari itu ada satu sefu. Dari saat saya datang, beliau udah ngomong ke saya bahwanya nanti tiap pagi bantu sapu halaman yang jalan kita mau keluar itu gitu loh. Nah, pada hari pertama beliau ajak saya tunjukin tempatnya di mana. Bisa pas ya momentum itu ada satu burung yang sudah meninggal. Nah, burung itu udah kaku dan kayaknya udah kering ya. Langsung sefu ini bawa burung itu kita cari tempat. Terus kita kuburkan dan sepuh ini doakan sama Huisiang buat burung tersebut. Terus kita mau jalan balik lagi di perjalanan di
di jalanan yang setapak itu juga ketemu lagi sama satu cacing yang sudah kering sudah sampai enggak gitu nampak lagi lah. Sepuh ini juga dia, oh ini kita ambil lagi. Nah dua fenomena ini ya yang membuat saya sangat terharu ya. Kenapa saya ngomong terharunya agak beda ya? Karena sepuh ini kebetulan lagi sakit. Karena lagi sakit beliau juga kebetulan saya merasa saya Indian sama sepuh ini sangat sen ya. Saat kita tur ke Gria Cinse bisa-bisa sepuh ini yang giliran bawa kita untuk tur. Itu kan bukan pilihan ya. Itu bisa kayak seperti apalah siapa tuh yang masuk kebetulan siapa yang cetai gitu. Kebetulan ketemu sepuh ini lagi gitu. Jadi sepuhnya juga kita sama-sama senang gitu. Nah, habis selesai itu sepuhnya juga cerita karena beliau tuh kena lagi seminggu 2 kali harus ke rumah sakit karena kanker ya. Jadi beliau cerita tentang kondisi tubuhnya sama kadang merasa puhau isu juga ya. Karena tubuhnya sakit kadang tuh kerjaannya yang bagiannya itu akhirnya jadi harus dibantu orang lain. Jadi sebisa mungkin beliau mau lakukan sendiri gitu. Tapi pernah suatu saat beliau itu sangat memaksa sehingga sampai muncul keringat dingin semua gitu loh. Jadi beliau ceritakan saya merasa mendengar itu senpus ya, tidak tega banget. Jadi sehingga tiap pagi tuh kita kan harus kejar buat cekong cawe. Habis ceramah pagi itu kita kejar kan jam makan. Saya usahakan makan 5 menit selesai. Makan 5 menit selesai, saya buru-buru dari ke tempat halaman yang harus saya sapu. Karena hari pertama satu pakai cangkul gitu kan, sapu daun kan. Kok lama banget, belum setengah itu udah harus masuk lagi ke kelas 10, udah panggil, masuk ke kelas. Saya mikirnya selalu bisa, saya mau selesaikan gitu loh. Nah hari kedua udah lebih mahir nih, udah lebih tahu gimana sapunya lebih cepat gitu loh. Nah udah karena makan 5 menit selesai, saya udah ngomong ke deras, udah saya buru-buru saya kejar dulu ke sana. Nah hari terakhir selesaikan sampai sapu merata itu. Tapi di saat saya lagi sapu, saya tiba-tiba terbesit di pikiran ya bahwanya keingat muka sepuh ini, keingat sepenya sepuh ini ya. Sehingga ini sih muncul pikiran yang mungkin enggak semua orang setuju ya dengan pandangan saya, tapi saya hanya mengutarakan sudut pandang yang saya muncul saat itu karena merasa sepenya sepuh ini. Dan kebetulan sepuh ini kan tugasnya sapu di area sini. Terus di saat itu saya muncul pikir bahwanya yauqing, yaitu mengajak semua rumput-rumput yang di sini, bahwanya kalian juga sering ya, maksudnya setiap hari melihat sepuh ini. Kalian juga merasakan cepenya sepuh ini. Nah sepuh ini dari pengobatan ini pasti untuk tubuh sesuatu yang nggak gampang. Marilah kita cufu sepuh ini. Jadi setiap ayunan tangan saya terus melafaz satu lafalan Amitofo, untuk suku ini, dan juga saya merasakan rumput itu merasakan rasa yang sama ya, saya merasakan getaran yang sama gitu, karena saya merasakan benar-benar sufu dengan kondisi tubuh kayak gini, bagaimana dia terus rentan dan bagaimana cepenya itu enggak pudar gitu loh. Jadi terus sampai saya juga ngomong ke sufu bahwanya sufu semuanya kondisi sufu kayak gini, kita kan selalu sanksi dengan karma, yecang segala macam ya. Tapi saya merasa semua yang terjadi pada sufu ini bukan karena yecang atau karena karma, tapi karena tekad sufu yang begitu besar. Ini hanya menonjolkan sebuah fenomena, sebuah sakit, istilahnya kanker atau apapun. Nah dalam fenomena ini, demi mendalam lagi buat kita itu memunculkan satu sutra, yaitu apa? Di saat tubuh dengan gejolak yang tidak nyaman ini, bagaimana sufu terus canting dengan siusing terus dan arah hidup yang sudah jelas ini, suku dan setau yaitu terus tanpa tergoyahkan. Nah ini membuat kita para murid itu ada merasakan sesuatu, yaitu apa? Ketegaran dan tekad yang kuat, dan apapun kondisi itu arah hidup yang sudah jelas kita tidak menyimpang, karena dari sufu udah ungkapkan ya satu sutra dalam kehidupan ini buat kami gitu loh. Jadi sufu dengar gitu, sufu sampai kayak gimana kantong gitu loh juga. Jadi itu saja sih yang mau saya sharingkan, Kan-en ya. Kan-en ya, Secia. Ya, memang dikatakan ya kampung balak ini ya Cingse ya,
kampung halaman batin itu adalah benteng pertahanan terakhir Secini, di mana semua keteladanan ya dari master ya kan dan para sepuh itu semua para sepuh itu kita bisa ikuti, kita bisa teladani ya, dari kemandirian, hemat, keulatan, ya kan, tahan penderitaan, ya kan, termasuk tadi ya welas asih ya. Wah, Sece juga hal kecil juga kalau Sece begitu Yongsin ya, Sece sih begitu lihat terus langsung Sece ini. Memang sih selalu juga ya yang tadi Sece bilang ya, bahwa dengan satu sapuan ya langsung membaca Amitabha. Saya ingat ya ada satu sepuh yang itu yang buat apa sereal kan ada kan oven ya, yang katanya dia bilang awalnya kan merasa sampai satu hari berapa harus membalikan kacang berapa itu ya berapa ton ya, sampai katanya baru kerja berapa minggu aja udah badan udah turun berapa kilo gitu loh. Tapi akhirnya dia bilang dia tersadarkan bahwa setiap proses satu bungkus itu lewat dia bacakan Amitabha gitu loh. Jadi sehingga dia merasa orang yang nanti akan yang memakan oven ini akan istilah kata ada cufu lah buat mereka seperti itu. Sama hampir sama ya dengan tadi yang Sece sharing. Kanan Sece. Oke, sekarang kita sudah jam 8. Wah, ini udah hampir 8.20 ya. Kita ke kuis dulu ya. Oke, siang Sece. Nah, ini seperti biasa ya menjawab kuis ya. Oke, kita karena ini juga sudah sering ya kita langsung lanjut aja dengan kuis nomor 1. Ya, ini yang cerita dari kisah tetua Shenhan. Oke. Nomor 1, apa yang dilakukan oleh tetua Shenhan? A. Mengupah orang untuk memberi pengobatan. B. Memberi tanaman obat. C. Memberi ikan dan menjaga kuil. D. A dan C benar. E. A dan B benar. Yuk, langsung saja. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Oke, jawaban yang benar adalah dia memberi itu tanaman obat ya, dan mengupah orang untuk memberikan pengobatan. Jadi jawabannya yang benar adalah E. Jawaban A dan B benar. Oke, kuis nomor 2. Tetua Shenhan meminjam uang kepada siapa? A. Buddha, B. Raja, C. Biksu, D. Pedagang kain, E. Pedagang ikan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, close ya. Jawaban yang benar adalah B, kepada raja ya. Oke. Kuis nomor 3. Berapa hari tetua Shenhan menelusuri terowongan? A. 1 hari, B. 3 hari, C. 5 hari, D. 7 hari, E. 10 hari. Wah, ini kalau tadi benar-benar menyimak ya, pasti ini dapat semua nih. Kayaknya semua benar ini. Oke. Jawabannya yang benar adalah 7 hari. Oke. Kuis nomor 4. Nah, ini yang dari kisah menolong penyu ya. Oke. Sutra yang mana yang menjelaskan tentang 12 ikrar agung Buddha Bhaisajya Guru? A. Sutra Siddhigarbha, B. Sutra Bhaisajya Guru, C. Sutra Teratai, D. Sutra Makna Tanpa Batas, E. Sutra Agama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, close. Jawabannya adalah
Sutra baik saja guru. Oke, B ya jawabannya ya. Oke, nomor 5 kuisnya. Cerita ini diambil dari A. Sutra Sitigama, B. Sutra baik saja guru, C. Sutra 6 paramita, D. Sutra makna tanpa batas, E. Sutra agama. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya yang benar adalah Sutra 6 paramita. Saya lihat dari yang awal semua pada benar semua ya, hebat ini. Pada nyimak nih hari ini semua. Oke. Nomor 6. Siapa yang menemukan emas dan perak dalam gua? A. Rubah, B. Bapak tua, C. Raja, D. Ular, E. Orang yang ditolong bapak tua. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang benar adalah A ya, Rubah ya. Si Rubah yang menemukan lalu tadi melaporkan kepada Pak Tua. Ya, agar Pak Tua bisa memakainya untuk menolong yang lain. Oke, Kak En, selesai. Ya, sambil menunggu rekapan. Oke ya. Nah, ini ya bagi yang belum absen tolong di absen ya, selesai ya. Nah, kalau pada saat absen itu ingat ya, tulis nama hecinya, kalau Ubuntu di Jakarta ya hecinya mana, kemudian nama huainya, baru nama yang sesuai FIS ya, kemudian nomor sesuai FIS. Kalau yang luar kota itu bisa isi mungkin nama KP-nya ya, nama KP-nya yang di depan, lalu mungkin huai atau serinya, baru nomor FIS, nama sesuai FIS dan nomor FIS. Oke, kan semua saya tadi sambil nunggu itu ya, ini tadi saya mau bacakan, tadi ada apa itu Sece Gunawati ada tulis ya, gesekan sama dengan kemajuan dalam pelatihan diri, harus belapang dada dan introspeksi. Saya kemarin ini saya cerita sedikit ya, pas lagi kalau Sece Yesi sharingnya pas lagi pas di Cingse ya, kalau saya sih udah jalan dengan teman-teman. Jadi di satu tempat saya ada melihat itu pas di dekat air terjun Sifen ya. Saya lihat itu sekelompok ikan. Ya, mereka berenang dan dia udah berenang, kan dia ada air terjun ya, udah pinggir air terjun ya. Mereka tuh berenangnya tuh dekat-dekat di situ gitu loh. Berenang dekat-dekat di situ, nanti udah mau ketarik, artinya dia maju lagi, berenang lagi. Nah, saya di situ saya berpikir, ya ada berapa pandangan sih. Satu adalah pandangan, kok ikan ini sengaja ya menempuh bahaya seperti itu. Ya, apakah sama dengan kita manusia yang kadang suka menempuh hal-hal yang membahayakan diri kita juga. Nah, yang kedua, saya berpikiran ini juga sepertinya ya, kalau saya umpamakan seperti ada pelatihan diri ya. Kalau ikan ini dia dengan kondisi dia semakin berani untuk melawan arus atau ya ini ya agar tidak tertarik ya. Tentu lama-lama dia punya kemampuan. Ya, kemampuan istilah kata tenaga dong. Sama kan seperti kita, kalau kita seperti orang lah ya, kalau selama ini tidak pernah mengangkat tapi tiba-tiba sudah angkat berat, tentu nggak bisa. Nah, tentu kan kita butuh pelatihan ya. Nah, ini samalah dengan mungkin di kita Sungsece ya. Gesekan yang ada itu sebenarnya adalah juga salah satu pelatihan diri. Ya, cuman adalah bagaimana kita menyikapi Sungsece. Ya, kita menyikapinya. Mungkin kita sebagai makhluk awam ya, dan biasanya orang lebih suka adalah sesuatu hal yang enak ya, yang manis. Orang lebih suka pujian, benar nggak? Ya kan, kalau orang dipuji,
wah sudah dah, ya kan akhirnya timbullah kesombongan. Jadi makanya dikatakan pujian itu membuat kita jadi terlena, ya jadi kita jadi lupa diri. Tapi seharusnya kritikan itu adalah membuat kita semakin menjadi lebih maju gitu loh. Kalau kita bisa mengambil pandangan demikian gitu loh. Ya jadi saya pikir ya kalau diumpamakan dengan contoh gula. Gula itu kan manis. Madu itu kan manis, enak kan Chung Suci, benar nggak? Tapi itu membuat kita jadi penyakitan gitu loh, jadi sakit kan. Nah, beda dengan obat. Obat itu kan pahit. Siapa yang suka pahit? Tentu kan enggak. Tapi obat itu adalah untuk demi kebaikan kita kan, kesehatan kita seperti itu. Oke, ya. Ya, kalau bicara gesekan tadi semua orang bilang ya, mungkin semua orang pasti mengalami ya. Ya, bukan hanya yang abu aja yang pernah ngalami. Ya, yang kita sudah komite juga bisa dapat gesekan juga gitu. Jadi yang penting sikapi aja lah dengan bijak. Saya sekarang mencoba memakai satu pandangan adalah bahwa tidak ada benar ataupun salah. Yang ada itu hanyalah dari sudut pandang. Ya, karena mungkin yang memberikan gesekan dia melihat dari sudut pandang ini demi kemajuan. Tapi yang satu lagi memakai sudut pandang, wah, lu enak aja nih, ya kan? Lu kok ngomongin bilangin saya seperti ini dan sebagainya. Jadi kan berarti itu hanya kan dari sudut pandang aja sebenarnya. Ya. Oke, ini Sung Jonas bilang satu hal yang bikin gesekan, lihat orang gesekan, kita senang liatin ini yang bahaya, bukan empati dan ambil cara bijak dan hal begal. Oke ya. Yang penting tentu dengan dharma, ya dengan dharma master, ya kita mulailah menimbulkan kebijaksanaan kita, ya bagaimana kita menghadapi banyak orang dengan seperti di Seci kan banyak relawan dengan tipikal berbeda, ya tidak bisa merubah orang tersebut, rubahlah hati dan pandangan kita. Oke, ini sudah muncul ya. Selamat ya kepada Sylvie Jung Sece pusat tadi udah bilang ya tidak sharing ya. Waduh, buru-buru nih belum dipanggil. Udah ini dulu. Oke, kemudian ada Irene Sece dari Tangerang, Gunawati Sece dari Barat 2, kemudian Aini Likjaya dari Medan, ini yang sering bareng di PL, Tuti Haryati Sece dari Barat 1, ya, Lili Sece dari Tangerang. Wah, ini Tangerang ada 2 nih hari ini nih. Ya, cukup merata nih. Oke, Irene Sece yang dari Tangerang mau sharing. Pagi Syung, sharing dikit ya Syung ya. Ya, silakan Ce. Ya kita yang baru di PL ini sih menanggapi gesekan itu sih sebagai pelajaran ya Syung. Emang sih tidak semua apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan kita, tapi namanya manusia kan banyak sifat. Emang sih pertama kali kita masuk itu ya kayak 4 kata itu ya Syung. Kagum, kaget, kabur, kembali lagi. Pertama memang kita kagum ya. Wah, di Seci begini, gini. Setelah kita terjun, lah kenapa ya orang Seci kok kayak begini ya? Budi humanisnya kemana? Gitu loh. Apalagi kalau yang udah komite itu kan kita pasti sudah belajar budi humanis kan. Setidaknya berbicaralah yang agak gimana gitu loh. Bukan kita mengkritik ya Syung, kita lihat dengan sendiri ya. Cuman yang namanya manusia, tidak semua manusia itu sempurna. Kita harus belajar. Orang lain tidak bisa, kita sendiri yang belajar. Kita sendiri yang dengan pikiran ya. Segala sesuatu itu dengan pikiran. Pikiranlah yang membuat kita itu menilai seseorang positif dan negatif. Kita ambil positifnya aja.
Karena ditegur, kita merasa kita bisa lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih maju lagi. Cuman dengan satu syarat, kita di Seci itu terjun ke lapangan, membuat kita merasa happy, kita lakukan. Karena kita mengerjakan segala sesuatu itu ya, itulah yang merasa kita kayaknya, aduh seneng ya, padahal kita nggak digaji loh. Tapi kok kita seneng ya melakukannya ya. Hati kita bahagia gitu. Setelah pulangnya memang badan capek, tapi kita tidur besok kan udah baik lagi gitu ya. Ya. Cuman hati rasanya senang bisa membantu orang, kita bisa melakukan apa yang orang nggak bisa gitu loh. Ya segala sesuatu itu kita mesti banyak belajar lah. Tidak semua itu sesuai dengan keinginan kita. Apa yang kadang-kadang gesekan dari ini itu ya pelajaran kita. Cuman ya setidaknya kita sedikit ada budaya humanisnya gitulah. Sesama relawannya, kadang-kadang kan kita mesti merangkul ya. Merangkul baru relawan bisa masuk semua. Kalau kita nggak merangkul gimana relawan bisa masuk gitu loh. Jangan menyombongkan diri kita gitu loh. Kita sama-sama mesti melatih diri. Diri kita ini hanya hak pakai, Syung. Kita nggak bisa mengontrol diri kita. Contohnya, kita sakit, kena stroke. Kenapa kita nggak bisa menggerakkan badan kita? Karena bukan hak kita. Ini badan ini bukan hak kita, cuma hak milik aja. Hak milik pakai doang. Suatu hari ini nggak kepake lagi. Jadi jangan menyombongkan diri kita. Kita harus mempunyai budaya humanis lah. Merendah, harus merendah. Jangan merasa kita lebih dari orang, kita merasa kita sombong. Jangan. Kita kan sama-sama di Seci, kita belajar. Apa yang kita nggak bisa, kita belajar. Kan yang Siung sharingnya. Kan Cece. Wah, yang saya tahu sih 3K ya. Kadung kaget kabur. Tapi Cece Kembali lagi Siung, kembali lagi. Wah, itulah luar biasanya ya. Oke ya. Nah, memang di Seci itu yang seperti saya bilang juga tipikal relawan itu banyak ya. Saya selalu ingatkan untuk relawan baru ya, terutama yang sering dari nonton dari TV. Karena kan dari TV kan waduh sangat bagus ya, humanis gitu loh. Lalu nanti habis itu kaget gitu loh. Ya, jadi saya sering ingatkan bahwa Seci itu bukanlah tempat orang suci, tapi tempat untuk orang yang mau mencoba melatih diri yang menjadi lebih baik. Tapi apakah pelatihan dirinya itu bagus apa tidak itu kan terpulang juga ke masing-masing ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Sama ya seperti di zaman Sang Buddha aja kan, Sang Buddha tidak bisa mencerahkan semua orang kan, benar nggak? Ya, jadi kembali lagi lah dengan kondisi. Yang penting hanya mungkin buat Siung Sece semua ya, saya hanya memberikan gambaran, saya ulang kembali yang seperti yang disampaikan Master. Di Seci itu ada 2 tipikal relawan. Ya, yang baik itu diteladani aja. Ya, yang kurang baik jadikan aja pelajaran. Ya, dan itu sebagai untuk introspeksi ke dalam diri kita juga seperti itu nantinya. Oke, nah ngomong-ngomong, apakah saya juga bagian dari itu ya, Cie? Enggak lah, Siung. Justru banyak belajar dari Siung Joni. Banyak diberi kesempatan, Siung. Jadi kita juga belajar ya di dalamnya. Aduh, jangan di depan orang aja nih, Sece malu nih ngomong. Enggak benar, Siung. Enggak apa-apa, Sece kalau ngomong nih keras nih, silakan. Enggak, Siung. Irene banyak diberi kesempatan kok. Kayak kemarin di Tima diberi kesempatan dalam korlap yang kita nggak ngerti. Akhirnya di dalam korlap itu yang selama kita bertemu di dunia yang nggak nyata ini loh, dalam Simfas yang akhirnya kita ketemu di dunia nyata. Oh, nggak taunya nih Secie Puspa ya, ini Siung Beni ya, baru tahu. Ketemunya di sana, Siung. Akhirnya bisa berkenalan, bisa ini. Bisa jalin jodoh baik dengan banyak orang. Itu ya, yang terpenting. Ya, benar, Siung. Kayak kemarin kita lagi bakso kesehatan di Serang, ketemu juga ya. Oh, Siung Joni bawa anaknya. Oh, ini anak Siung Joni. Gak taunya anaknya juga sama rajinnya ya, Siung, sama Siung
Rajin Malah juga. malah saya nggak rajin. Kemarin saya duduk aja bikin laporan. Karena saya udah Kayaknya janji, Syung saya diberi tidak boleh kesempatan ya. campur. Saya tidak boleh campur kegiatan itu, biar Cicing yang lakukan. Iya, kita Kakak juga. Cece, Ya. ya. Oke ya. Jadi kembali lagi ya Syung Cece, nggak usah khawatir untuk sharing ya, karena semua masukan itu tidak ada benar, tidak ada salah, tapi semua adalah tergantung dari sudut pandang masing-masing. Dan yang penting sharing ini mungkin bisa menginspirasi orang lain. Oke, Gunawati Cece mau sharing? Mau sharing lagi? Kasih kesempatan yang lain Sesiung ya, Kanen. Oke, waduh, ini bijaksana ini. Nanti kalau nggak ada balik lagi ya. Oke, ke Aini Suci. Aini Suci ada? Aini Lijaya Suci mau sharing? Joni Sesyong, Aini Ya. Lijaya Suci izin tidak sharing ya. Oh iya, oke. Apa Suci Sani wakili? Kalau gitu Suci Sani dong yang wakili dong. Kan sama-sama di PL. Ya, iya. Kan ya Sesyong ya. Ini bicara tentang gesekan ya. Saya ingat pernah waktu ke Taiwan ya, Master pernah menyampaikan dari luar itu Suci kelihatan seperti sebuah taman yang indah. Tapi begitu masuk ke dalam Suci itu seperti masuk ke dalam hutan yang penuh dengan pohon berduri, hutan berduri gitu. Jadi harus siap dengan gesekan-gesekan ya. Itu Suci. Jadi sampai sekarang masih ingat sih itu ucapan Master. Jadi ya di Suci itu kan masing-masing orang itu kan dari latar belakang yang berbeda, punya karakter yang berbeda ya, Sesiung ya. Walaupun sudah sering diingatkan untuk selalu bertutur kata yang baik, menjaga budaya humanis, tapi kan tetap saja itu bisa muncul karakter yang mungkin karakter aslinya gitu ya. Jadi mungkin pada saat berinteraksi itu mungkin ucapannya ya mungkin terdengar sedikit kasar atau membentak-bentak ya, itu mungkin kita sudah tahu ini karakternya seperti ini ya, sudahlah kita maklumi saja. Jadi tidak usah terlalu dipermasalahkan. Mungkin untuk orang ininya saja yang masih perlu masih perlu untuk nggak bisa membina dirinya sendiri ya Sesiung ya, bukan hak kita untuk merubah orang lainnya, jadi kita saja yang menyesuaikan diri. Itu aja Sesiung kan ya. Benar, Kak. Waduh, Sani Suci kena jebakan Batman. Karena melapor Bapak Lace ya. Aduh, saya belakangan udah mulai ketemu Sani Suci ada beberapa kali, jadi udah kenal. Oke ya, memang balik lagi ya. Sebenarnya ya kalau kita di Suci ini, tapi balik lagi kalau menurut saya ya, apakah selain di Suci tidak ada kondisi demikian? Tentu banyak ya. Nah, cuman bedanya di Suci ini kan kita sama-sama satu sedharma ya, ini satu gitu loh. Kemudian adalah komunitas yang lebih ke arah yang lebih baik ya, komunitas yang mau melakukan kebajikan. Hidup memang penuh penderitaan, ya kan. Jadi salah satunya ya yang disebutkan tidak tercapai, ya, atau tidak sesuai keinginan itu kan juga bagian penderitaan kan gitu loh. Nah ini pasti juga sering terjadi dalam kegiatan-kegiatan di Suci gitu loh. Tapi yang penting adalah gimana kita mencoba merubah hal tersebut, menjadikan dengan pelatihan diri kita menjadikan jadi suatu istilah kata untuk mendapatkan kebahagiaan. Sama seperti saya dulu saya apalagi karena sering terjun sebagai PIC ya. Makanya sering dikatakan PIC itu pasti kalau kita sebagai relawan yang penggembira ya, atau relawan yang hanya ikut-ikutan saja, tentu tidak begitu ada beban.
Tapi kalau biasanya PIC pasti akan stres ya. Acara ini kok tidak sesuai, kondisi ini kok seperti ini dan sebagainya. Pasti banyak ya Cang ya. Jadi banyak kerisauan lah juga seperti itu. Nah, tapi sama saya juga demikian dulu juga sering ya. Karena saya dari ABU, terus dari ABU itu saya udah cukup banyak memegang memegang tanggung jawab juga gitu loh sampai di komite sekarang juga ya. Tapi saya juga ya belajar terus dan belajar terus gitu loh. Belajar tuh bagaimana agar ya udahlah kondisi yang ada itu biarlah berjalan aja gitu loh. Ya kan kita mencoba aja mengatasi, merubah. Tapi kalau terjadi juga ya sudahlah semua ini kan kita jodoh dan karma kan pasti akan berlaku kan. Nah, ya udah kita jangan ambil kerisauan lagi. Ya sudahlah. Nah, seperti satu prinsip adalah apa? Toh semua juga berlalu. Ya kan mau apapun, sebaik apapun juga berlalu, ya kan? Selalu juga berlalu seperti itu. Ya. Aha. Oke. Kan ya, Sani Secie. Nah, sekarang Tuti Haryati Secie yang dari Barat 1 mau sharing. Pagi, Joni Sesyong. Ya, silakan, Ce. Saya mau sharing sedikit aja sih. Saya kan sebagai di Secia Sesyong ya. Awalnya pas saya terjun, saya agak kaget juga ya. Ada suatu hal yang bikin saya nggak nyaman gitu loh. Tapi kelamaan sih saya jadi terbiasa. Karena menurut senior saya, ya sudah itu nggak usah didengarkan. Itu pasti hal seperti itu pasti terjadi. Jadi kita nggak usah terlalu pikirkan. Emang sih terkadang aduh kok jadi malas ya ikut kegiatan, kok jadi ini ya. Tapi itu saya singkirkan karena kalau misalnya saya terlalu memikirkan hal itu, bakalnya saya tuh nggak akan mau ikut lagi gitu kan. Jadi ya sudah, saya abaikan saja, ya saya ikut saja kegiatan. Jadi kalau ada hal yang seperti itu, saya anggap ya sudahlah, mau itu saja sih. Itu aja sih sharing saya. Kan ya, kan Secie Tuti ya. Ya inilah diharapkan semua yang ikut Sinfasiang, yang bedah buku, kita bisa menambah lah ya kebijaksanaan kita sih dengan Dharma Master. Saya ingat ada satu video Sofu ya. Aduh, Sofu apa saya lupa ya. Kadang saya sangat susah melafal nama sepuh, menghafalnya ya. Dia ada sharing kan bahwa pada saat kita contoh ya, kita itu jangan gampang terluka oleh orang tersebut. Kalau kita terluka kemudian kita keluar meninggalkan Seci, ya kan artinya jalinan jodoh kita sudah selesai. Sedangkan orang yang melukai diri kita, dia tetap ada seperti itu di Seci juga. Nah, kalau dengan demikian siapa yang rugi? Benar nggak? Kalau kita balik kembali lagi lah, kita harus ingat ya, apa yang menjadi tujuan utama awal kita ke Seci itu tujuannya apa? Ya kan? Lalu apakah kita itu mau dengan demikian gampang hanya gara-gara 1-2 orang atau beberapa orang misalnya katakan ya, kemudian kita akhirnya jadi mundur. Padahal kan Master kan tidak pernah kan, benar nggak? Master kan tidak pernah menyakiti kita kan gitu loh. Makanya kita ingatlah cinta kasih dan welas asihnya Master sih, harusnya ingat selalu gitu loh. Beda ya, kalau Master suruh kita mundur gitu loh, tapi kan nggak mungkin gitu loh. Ya jadi mungkin buat Siung Secie, saya pikir kita sih tidak bisa merubah orang lah. Di sini kan banyak relawan dengan banyak tipikal berbeda-beda. Yang penting apa? Kita yang rubah pandangan kita. Saya dulu pernah kan saya pernah cerita ya, ada satu relawan yang sangat bisa sangat kebangetan sekali lah, bahkan menjadi sangat, kalau bisa dalam bahasanya sangat mudarat ya. Jadi tidak begitu banyak membawa manfaat, tapi malah banyak menimbulkan kerisauan seperti itu. Tapi saya berpikir juga akhirnya, justru dengan ada orang demikian, itu malah bagus ya buat pelatihan diri kita gitu loh. Benar-benar melatih kesabaran kita gitu loh. Nah, kalau kita sudah bisa melatih tahap itu, nah tentu kita kan sudah mulai mencapai agak keseimbangan batin seperti itu.
Ya, Kanen ya. Sece Tuti. Oke, nah yang terakhir ini ada Sece Lili Shu dulu, nanti ada Sece Puspa ya, habis itu baru Sece Puspa deh nanti ya. Sece Lili dulu, mau sharing, Ce? Sece Lili. Sece Lili ada? Oke. Kalau Sece Lili nggak ada, Sece Puspa silakan, Ce. Amin 阿弥陀佛，师兄师姐们，早上好ya. 感恩师兄师姐们 ya. 感恩上人，感恩师兄 Joni. Mungkin seperti kita tadi dengar dari sharing kita punya師兄師姐們ya, ini juga adalah berkah untuk kita semua ya. Sebenarnya yang seperti kita bilang mungkin semuanya ingat ya Dewa Data ya dengan Sang Buddha ya. Jadi kita lihat pencapaian Sang Buddha bisa lebih cepat karena adanya Dewa Data. Dewa Data. Ya. Jadi di sini kita sebenarnya harus kangen juga ya, karena ada yang molin momen ya. Jadi kita cepat mencapai satu titik yang lebih sempurna ya. Mungkin di sini juga Puspa ingin sedikit cerita ya. Mungkin banyak sekali kita semuanya kan sering ya kalau piket di TCH ya, itu kan di depan ada gambar Buddha yang lagi membasuh yang biksu sakit ya. Mungkin dari Sesong Sejemen juga kita banyak yang belum memahami sebenarnya gambar itu kenapa bisa ada gambar itu ya mungkin ya. Jadi sebenarnya ini juga ada kewelas asihan dari Sang Buddha ya. Sebenarnya ada satu cerita bahwa sebenarnya si yang sakit ini, biksu anggota Sangha yang sakit ini, sebenarnya dia adalah anggota Sangha yang suka sekali melafalkan nama Buddha dan juga untuk melantunkan sutra. Tapi selain dari itu untuk dia berinteraksi dengan yang lain, dia agak cuek, orangnya agak cuek ya. Jadi acu tak acu ya, tidak ada jalinan jodoh yang baik dengan semua anggota Sangha yang lain. Jadi setelah dia sakit, akhirnya tidak ada yang membantu dia ya. Akhirnya diketahui oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha berkunjung dan Sang Buddha mengajak 5 orang anggota Sangha lagi ya, murid Sang Buddha yang sama-sama ke sana. Sang Buddha membersihkan tubuhnya dan Sang Buddha juga memberi wejangan kepadanya. Sebenarnya ini adalah hukum dari apa yang kita tanam pasti akan kita petik. Karena kita tidak menjalin jodoh yang baik dengan semua sesama saudara sedharma, sehingga waktu kita dalam kondisi dia sakit tidak ada yang dekat dengannya. Jadi di sini Sang Buddha mengingatkan dia ya, bagaimana juga harus menjalin jodoh baik dengan sesama saudara sedharma, sehingga kita di sini kalau ada apa-apa saling mendukung. Nah, inilah makanya kenapa kita ada bilang ada kewelas asihan ya, kita bilang ada 4 pikiran tanpa batas. 4 pikiran tanpa batas inilah yang akan membuat kita melatih diri kita ya dengan cinta kasih, welas asih, sukacita dan keseimbangan batin. Jadi ini yang Puspa merasakan benar-benar kita semuanya juga harus memahami gambar itu ya. Soalnya banyak sekali yang tanya, kita juga bingung kan. Biasanya bilang, waduh kurang tahu juga ya kenapa ada gambar Sang Buddha ini ya. Sebenarnya disinilah bagaimana Sang Buddha juga memberikan kepada kita untuk bagaimana kita dengan kewelasasihan, cinta kasih, sukacita, dan keseimbangan batin kita melakukan. Jadi ini juga kita merasakan sangat kangen ya kepada guru kita juga, selalu mengingatkan kita. Jadi Sesong Sejemen dalam pelatihan diri memang tidak seperti yang kita bilang mudah, karena kita juga jalan dari kembang ke AP, ke APL, dan juga ke komite. Perjalanan ini seperti kita bilang, bagaikan kita ada gelombang ya dalam kehidupan kita. Sama dengan kehidupan kita, tidak ada bedanya. Tapi kita sangat kangen karena kita dapat berjodoh dengan guru yang bijaksana selalu bagaimana membimbing kita ke arah yang lebih baik, dan juga bagaimana mengajak kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin awalnya kita juga hanya tahu saya sudah masuk Buddha Dharma, tapi kita tidak pernah mempraktekkan, saya hanya mendengarkan Dharma, jadi tidak akan merubah apa-apapun. Tapi setelah kita begitu mendengarkan Dharma, kita memahami apapun setiap saat yang sudah kita lewatin, kita dapat merenungan dan kita dapat kangen.
jalinan jodoh yang tidak baik pasti akan menjadi baik. Kembali, itu tergantung dari kita yang mau menjalin jodoh. Jadi kita jangan karena satu hal kita berhenti di sana. Karena yang rugi bukan siapa-siapa, hanya kita. Karena kita tidak akan maju. Tapi mereka tetap dalam kondisi yang jalan terus ya, ya. Jadi inilah kita bilang pelatihan diri ini memang mau menjadi seorang bodhisatwa, memang tidak seperti yang kita bilang, enggak. Apalagi ada master bilang, kan dan tiapuk sunyen, sebenarnya kita siu sing puko. Itu yang Puspa selalu ingat ya. Maksudnya kita melihat sesuatu yang kondisi dari kita punya saudara sedharma yang ada yang negatifnya, sebenarnya kembali lagi adalah pelatihan diri kita yang kurang sempurna. Karena kalau kita sudah mencapai sempurna itu, sebenarnya kita melihat segala sesuatu yang berbeda-beda itu adalah wajar aja. Tidak, memang kan kita lihat jari kita pun tidak ada yang sama rata ya. Jadi di sinilah Puspa merasa sangat kangen. Kita hari ini sama-sama belajar ya, Sesyong Joni ya, Kak Sesyong Sujiman ya. Sungguh kangen, Yu Niman Cenhao, Amitofo, kangen. Kangen Sece. Wah, ini penutup yang luar biasa ya. Jadi tadi ya dengan 4 pikiran tanpa batas, cinta kasih, belas asih, sukacita, keseimbangan batin ya. Tapi itu kalau nggak salah saya ada lihat pengembangannya ya. Itu kan cinta kasih tanpa penyesalan, welas kasih tanpa keluh kesah, sukacita tanpa kerisauan, keseimbangan batin tanpa pamrih. Yaitu itu ada sih di si setting ya, itu saya sangat suka memang 4 itu. Nah kemudian yang tadi Sece ngomong saya juga sangat setuju ya. Jika kita merasa banyak kekurangan, sebenarnya diri kita lah yang sebenarnya kurang pelatihan diri ya. Memang sih kalau dulu saya juga suka komplain ini komplain itu, berarti memang saya juga sadar. Kadang makin lama ternyata kok kita lah yang kurang nih pelatihan dirinya seperti itu. Wah, ini masih ada 2 ya yang mau sharing, siapa sih ya? Oke, Sece Linda terakhir ya, boleh lah, oke lah Sece Linda, ayo dipersilakan Sece waktunya, An. Oke, 感恩上人说故事，感恩semua sesuatu. Pagi semua sesuatu sangat selalu. Kak An, Joni, sesuatu. Saya sharing dikit ya. Saya sharing tentang kata perundungan master ya. Cinta kasih yang mampu imbalan tidak akan mampu bertahan lama. Yang dapat bertahan lama adalah cinta kasih yang tanpa pamrih, tanpa wujud, dan tanpa dengan dinodai. Oke, Kak semua sesuatu. Wah, singkat sekali, Ce. Biasanya kan panjang, boleh dong. Katanya waktunya sudah mau sampai. Nggak apa-apa lah, lele dikit kan boleh. Terhadap segala hal harus ada toleransi, Ce. Mau tambahin? Saya tambah dikit ya. Sebenarnya memang ya, saya berpikir ya, memang Ceci ini kayak indah kali ya, kayak tanaman yang indah. Banyak yang berbeda-beda, tapi mereka sangat indah. Tapi setelah kita masuk baru kita tahu ya, baru kita bisa mengenal ya, semua orang juga mengenal pada diri kita sendiri. Itu adalah kebaikan juga. Tanpa mereka pun kita pun tidak akan jadi seorang pelatihan diri. Memang ya, kadang kita benar-benar harus saling ya dengan chen-chen xing-shi ya. Itu adalah sangat penting ya, supaya kita bisa mengurangi pergesekan itu ya, minimalnya ya bisa menguranginya. Dan juga semuanya adalah demi setiap orang ya. Jadi pelatihan adalah supaya kita bisa jadi arah jalan yang benar ya. Jadi supaya kita manusia awam, supaya kita
bisa lebih ya mengikis ya. Jadi kita lebih tahu, lebih sadar ya apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita berbuat. 很感恩 hari ini semua Sister Suci ya setelah sharing ya. Jadi semua kembali pada diri sendiri. Ya, semuanya bukan masalah dari orang lain. Semuanya adalah kembali pada diri sendiri. Karena semuanya ya manusia kan datang dari berbeda-beda latar belakang ya. Latar belakang karakter mereka masing-masing, ya sifat mereka masing-masing, ya pendidikan juga berbeda-beda, ya kebiasaannya berbeda-beda, ya. Jadi memang semuanya kita belajar ya untuk isi diri, lapang dada dan toleransi. Oke, Kak semua suci. Kan Secie Linda sebagai penutup ya. Oke ya, Sung Secie, ini saya sebelum tutup ini sifat yang hari ini ya, saya kan dulu kepada yang sudah sharing, Viliang Secie, Gunawati Secie, Johannes Sesiong, Xiaoling Secie, Hoklai Sesiong, Yesi Secie, Irene Secie, Sani Secie, Tuti Secie, Pusawati Secie, dan terakhir Linda Secie ya. Kan sudah mau sharing dan berbagi. Semoga apa yang kita sharingkan ini bisa mungkin membuat inspirasi ya kepada orang lain. Ya. Kemudian mungkin buat Seci yang lain yang belum sharing, saya rasa sih sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk belajar ya, belajar sharing. Kedua, kita juga berbagi dharma ya kepada yang lain. Siapa tahu kadang yang kita sharingkan bisa membuat orang terinspirasi atau bahkan bisa tercerahkan seperti itu. Ya. Oke, ini waktu persis sudah jam 9 ya, lewat 1 menit. Mari kita tutup Simfasiang hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva dan Master ya Qing Qili, Qing Hechan, Xiang Fo, Usa Ji Sang Ren, Qing Sang Wen Xin Li, Wen Xin, Zai Wen Xin, Sang Wen Xin. Kan Sesiong Secie yang belum absen cepat buru-buru absen ya. Absennya dicek dulu absen di sini. Kan Sesiong Joni, kan Sesiong Seciemen.
清晨，歌声飞扬，大爱让世界亮起来。描绘真实人生，抚慰人间疾苦，启发善良的心灵，跟随菩萨的脚步，创造美丽境界，传递大爱到世界各处。心是世界的地图，爱不分日落日出，爱